Polres, Ibu Tio Rasmi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan, Kasat Reskrim, Kasih Propam, rekan-rekan yang hadir di sini, serta rekan-rekan wartawan se-Kabupaten Tapanuli Selatan. Hari ini sengaja kita melaksanakan press release dalam rangka adanya pengungkapan kasus terhadap yang pertama kasus pembunuhan yang kemarin terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020 yang terjadi di Dusun Janji Matobu, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan yang kedua adalah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola, yaitu pada tanggal 11 Juli 2020 dan tanggal 25 Juli 2020. Jadi untuk yang pertama adalah tersangka masalah kasus 338 atau pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Angkola Selatan. Ini tersangka atas nama Ranto Sabar Parulian Sihite dengan korban atas nama Liza Anum Barupoha. Ya, kemudian yang sebelahnya adalah ini tersangka pembunuhan yang ini, yang sebelahnya Bapak agak. Ini adalah tersangka pencabulan, ya, dengan modus bisa menyembuhkan penyakit yang kemudian mencabuli anak di bawah umur. Jadi itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Motif kan kronologis kasus pembunuhan itu kan motifnya itu sekalian apa kan? Kronologis kasus pembunuhan di mana pada hari Jumat sekira pukul 11 siang diawali dari tersangka ini memanggil anak daripada korban untuk menanyakan kenapa anaknya tersangka ini dikatakan mencuri air di PT apa itu ANJ ya. Kemudian oleh anak korban tidak ditanggapi sehingga tersangka memanggil anak korban dengan sebutan dasar celong. Ya, dasar kocelong katanya gitu. Tidak berapa lama kemudian si korban, ibu anak ini datang dan si anak menangis pada korban bahwa dipanggil oleh tersangka adalah celong, sehingga si korban memperolok tersangka dengan kata-kata kotor sehingga tersangka emosi dan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu kepada korban. Itulah kronologis terhadap terjadinya pembunuhan di Kecamatan Angkola Selatan ini. Tersangka sempat lari dan itu. Untuk tersangka memang setelah melakukan pembunuhan dia melarikan diri, yang pertama ke Dolok Sanggul, kemudian terakhir di Tapanuli Utara di Tarutung, baru kemudian karena dicari oleh penyidik sehingga tersangka menyerahkan diri di Tarutung. Kemudian kami jemput di sana. Pasalnya untuk ancaman hukuman kepada tersangka pembunuhan dan pencabulan itu bisa dijelaskan apa Kapolres? Untuk tersangka pembunuhan ancamannya maksimal 15 tahun penjara, sedangkan tersangka pencabulan ini ancamannya minimal 5 tahun sampai dengan 15 tahun penjara juga. Izin Komandan, saat kejadian apa disaksikan orang banyak, termasuk anak korban, Komandan? Gimana, saat Pak? kejadian, Iya. apakah disaksikan warga banyak, termasuk anak korban? Anak korban menyaksikan, anak tersangka juga menyaksikan. Untuk yang pembunuhan ya? Siap, Komandan. Ya. Kronologis pencabulan itu kan? Kalau kronologis pencabulan ini yang bersangkutan berkedok sebagai ahli pengobatan, ya, dukun pengobatan, bisa menyembuhkan orang dari berbagai penyakit. Kebetulan yang diobati ini adalah
sebetulnya bukan korban, tapi kakaknya korban, cowok kakaknya diobati, namun disampaikan oleh tersangka kepada korban waktu itu, kamu kayaknya ada kemasukan juga itu kamu, sehingga korban percaya apa yang disampaikan, menuruti kata-kata daripada tersangka ini, melakukan ritual, kemudian juga dikasih bacaan-bacaan Al-Quran oleh tersangka. Korban menurut, masuk dalam kamar. Sekira pukul 11 malam si tersangka kemudian masuk kamar dan mencabuli korban. Itulah modusnya. Kemudian dengan juga disampaikan kepada korban bahwa jangan kau, dengan ancaman, jangan kau bilang mama kau atau bapak kau, nanti orang tua kamu celaka. Jadi itu yang disampaikan tersangka pada korban untuk kasus pencabulan. Umur korban di bawah umur 17 tahun. Izin komandan. Korbannya ada berapa? Kenapa? Korbannya ada berapa? Korban sampai saat ini yang diketahui adalah 2, cuma yang satu lagi masih belum melapor. Yang terungkap baru 1 laporan. Praktek pengobatannya sejak kapan, komandan? Untuk praktek pengobatannya, ini yang kita ketahui di wilayah Tapanuli Selatan, dia baru sekira hampir 2 minggu di sini. Karena aslinya dia dari Riau ya. Pasir Pangarayan. Pasir Pangarayan. Ya, Riau ya. Riau. Dari Riau. Jadi memang entah kenalnya dari mana, korban ini, keluarga korban kepada tersangka, akhirnya tersangka datang ke sini. Selang waktu tanggal 11, kejadian pertama tempusnya adalah tanggal 11 Juli 2020, kemudian kejadian kedua tanggal 25 Juli, jarak waktu 2 minggu. Jadi tinggalnya di sini, komandan, memang di Batang Engkola. Tinggalnya yang bersangkutan kemarin datang ke rumah korban situ untuk mengobati yang bersangkutan. Selama 2 minggu itu. Ya. Cukup?